Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pinggiran tepi kandangnya buaya, buaya mengejar burung tak kukur. Kembali lagi di channel saya di Sanggar Betawi Mustika Air Pancur. Oke, masih kembali lagi di channelnya nih, YouTube Mustika Air Pancur dengan konten podcast. Jadi hari ini kita kedatangan kayak biasa nih, kita ngobrol bareng anak sanggar alias ngobras. Siapa kali ini kira-kira narasumbernya nih? Kayaknya rada spesial, tahu-tahu kosong nih. Kita pengen datengin narasumber dari Jakarta Timur. Oh pusat. Oh iya pusat. Tadi nyautin tuh orangnya. Kira-kira siapa kita panggil aja langsung kali enak ya. Kita panggil ini dia, Abi Gubuk Reot. Taruh. Buset, lu ngapa kagak masuk malih? Mari, nih duduk. Buset, bintang tamunya budeg rumahnya ini. Udah musik udah masuk, dia kagak mau masuk. Pakai lagu sedih. Ya Allah. Bintang tamu kita kali ini. Ya Allah. Ini bocah modelannya gimana sih romanannya? Bawa norok. Oke, ini dia kita kedatangan narasumber kali ini, Abi Gubuk Reot. Yo, udah jangan lama-lama, kita langsung closing aja kali ya. Udah ya gitu aja ya. Udah langsung closing aja, enak nih kita nih. Ayo closing ah. Udah closing ini. Oke, kita kenalin. Gimana kabarnya Bang Abi? Salaman dulu. Ya elah ilalang Romana kagak semenggah banget. Narasumber kita kali ini Romana orang semenggah pisan. Mau ngapain? Salah ngundang orang, Bang. Salah ngundang ya? Iya. Ya Allah, ini gue boleh nemu tadi. Ya Allah. Vaksin diundang. Ya Allah. Emang kalau divaksin lemes? Itu modelannya. Oh begini? Iya. Udah vaksin 2 kali Roman ini ya? 3. Wah, 3. Rakus amat. Ngapain? Lah buset dia keder. Pemirsa, dia keder. Ketemu kamera sama lampu terang. Begini, kalau biasa di pedalaman. Jadi begini, kita udah kedatangan narasumber nih. Bi, udah apa Bi? Lu mah kayak orang gila sih Bi. Ini Bi, udah mulai Bi. Narasumbernya begini. Serius. Ah, gue jadi males dah nih ngeladenin ini. Serius ya? Serius. Ini gue pengen nanya-nanya lu romannya. Tanya apa? Cerita lu, sanggar lu. Cerita apaan? Gubuk Reot. Sanggar? Iya, Iya. Gubuk Reot. Ya Allah. Gue pengen nanya sanggar lu Bi. Gubuk hancur. Apa dia namanya sih sanggar lu Bi? Gue nemu narasumber begini amat ya. Mendingan closing aja kali ya. Ya Allah. Oh, gue tahu caranya. Caranya mungkin kayak begini nanyanya. Mak munun. Dia tahu tuh sedeh. Lebusnya ternyata begitu pemirsa kalau mau nanya dia. Jadi translate ada di bawah nanti ya. Wah, ya PA dia PA. PA ini mana narasumber begini? Lah, Serius. Ya udah, ayo, serius. Ya, jam serius. Ya udah lu serius nanya, gue coba. Bang Reja di Mustika Air Pancur. Sedih dong, sedih. Sedih apa, Wak? Musik, Wak. Lu ngapain nangis? Kakinya keinjek bangku. Hah? Lu ngapain nangis? Oh, keinjek. Iya.
dari tadi apa benahin kaki gue keinjek ya Allah. Serius. Jangan bercanda, jangan ketawa. Serius. Ini hancur tuh podcast gua hancur nih begini nih. Ya lu dari tadi. Jadi begigi. Begini. Oh iya begini ya. Begini nggak Jadi enak. begini. Kita pengen nanya-nanya nih soal Sanggar Betawi Gubuk Reot. Iya, Dung tukang kendangnya bengong pemirsa. Belum Sama dibayar. tukang chessnya nih romannya bengong. Belum tanda tangan kontrak. Iya betul banget emang. Jadi gini Bi, gue pengen nanya nih soal Sanggar Betawi Gubuk Reot nih. Cerita. Ya nyanyi aja kalau Ya, gitu langsung. Dari awal. Dari terakhir aja gimana nutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal nih, dari awal berdirinya. Heeh. Apa dari pembuatannya, apa dari berdirinya sanggar itu? Gini aja Bi, kita perkenalkan dulu ente namanya siapa? Nama asli, nama panggilan, nama panjang, Kalau apa bisa nama pendek? pagi sama malam. Nama pagi. Kalau nama pagi biasa dipanggil Bang Usman. Oh Usman. Kalau sore biasa sih panggil Bang Uus. Kalau sore Uus. Oh, kalau malam Usi. Usi yang juga di itu. Usi yang itu minuman Usi. Ini yang suka. Jadi gini pemirsa, kalau malam dia di kali jodoh ini romannya. Jadi namanya aslinya siapa Bang? Nama asli Muhammad Hasbi Fadilah, dipanggil biasanya orang manggil tergantung di nongkrong itu. Nongkrongnya di Jamban apa gimana? Kalau nongkrongnya di timur biasa dipanggil itu Maun. Oh Maun. Kalau di pusat biasanya dipanggil Bang Obeng. Obeng. Kalau di beda-beda panggilan beda. Oh jadi gitu. kalau misalkan di pusat dipanggilnya Maun. Ya tapi orang di paling timur dipanggilnya ngambil simpelnya aja sih Bang Abi udah gitu. Abi. Oh gitu. Jangan pakai repot-repot. Oh kalau sore dipanggil yang Bang Maha Uus. Kuasa. Jadi nama panggilannya Abi. Biasanya Abi Maun. Nih, untuk teman-teman kawan-kawan ondel-ondel nih yang sering ketemu kalau lagi ada acara, pasti ada dia nih, Bang Abi Maun. Bersin. Itu Buset. sambal pedas banget kayaknya tuh bersin. Sampai begangkis tukang kecrek. Telat. Jadi begini pemirsa. Saya pengen tahu nih story-nya Sanggar Betawi Gubuk Reot. Kebetulan sanggarnya romannya nih kemana nih anak-anaknya ini? Udah sedih lagi. Cerita. Ya, Berdirinya apa apa lagi? enggak nih? Cerita berdirinya apa enggak nih? Awal mulanya adanya Gubuk Reot. Oke. Jadi kita dari awal aja. Gimana historinya dari Sanggar Betawi Gubuk Reot? Nih pertama pembuatnya gimana? Dari proses ketemu anak-anaknya gimana itu Bang Abi kalau pengen tahu. Baik kalau begitu. Oke. Pengen dijelaskan oleh Bang Abi Maun. Coba dijelaskan. Jadi pertama-tama tuh kalau berdirinya Sanggar Gubuk Reot itu Oke, udah pemirsa, terima kasih. awalnya ada Sanggar Gubuk Reot itu pertama kali bikin itu berebutan sama orang yang lagi bikin layangan. Bambunya. Lah buset. Ini serius, ini benar ini. Berebut sama orang yang lagi main layangan. Lagi yang bikin buat layangan tuh yang kalau Arku, kata arku. orang apa kuang-kuangan tuh layangan gede kan pakai bambu tuh. Arku. Iya bambunya berebutan sama itu. Lah buset, bambunya berebut sama orang bikin layangan. Iya begitu. Bakal rangka barongan. Bakal kerangka barongan. Loh iya bener, itu tangan Tangannya pakai telunjuknya. dicolok. Telunjuknya masuk Bang Haji. Telunjuknya masuk. Ganti lagi. Iya. Ini tangan jangan dicolok. Ya udah nih ente minum lagi dah. Ini tangan kecolok. Kagak. Tangan kecolok. Wah iya bener. Tuh ya enak pokoknya. Rasanya asin kali. Ganti ya. Heeh, ganti. Makasih. Iya. Emang begini. Sampai ketua tuh, aduh. Mau kita ngomongin kagak enak. Jadi Gimana? begitu. Ya udah, kita mulai lagi. Berdirinya adanya ondel-ondel di Gubuk Reot itu iya begitu. Kalau buat namanya itu beda lagi. Kenapa ada namanya itu jadi Gubuk Reot? Nah, kenapa itu emang? Awalnya di rumah Om itu berdirinya bikin saung kayak balek lah kayak balek gitu. Bingung awalnya tuh namanya tuh Nurul Huda malah kayak grup-grup Marawis. Oh iya. Cuman kan aneh pikir itu kan grup Marawis namanya kan hampir-hampir Marawis. Iya. Ganti malam-malam pada saat itu jam 12 malam saya sama Om dan anak-anak lagi minum kopi lah. Kan kopi dulu nih, nyeduh kopi nih malam nih. Oh iya. Malam nyeduh kopi. Gak usah diceritain, kepanjangan Mali. Kita kopi, nyeduh sama Om, terus Om lagi njot-njot nemani nih berdua nih. Om namanya yang bagus apa ya Om gitu. Akhirnya Om begini bunyi tuh engkek ya kan. Nah, gitu tuh awalnya tuh. Kenapa nggak namanya Gubuk Reot aja, Bi?
gubuk reot kok dari mana? Ini lo dengerin aja bunyi ini kayak mau reot nih begitu. Oh, jadi awalnya begitu. Oh, histori namanya begitu gara-gara Jadi, emang gubuk gubuknya reot lagi Gara-gara kongko. bunyi begitu. Itu kira-kira jadi pertama pembuatannya sanggar itu pertama pembuatan barongannya dulu tuh tadi ya. Nah. Pembuatan barongannya dia bambunya rebutan sama orang lagi bikin arku layangan. Iya itu. Nah, namanya historinya gubuk reot gara-gara dia lagi kongko. Di gubuk reot bunyinya udah engkak-engkek ganti nama dah tuh jadi gubuk reot. Tadinya Nurul Huda. Tadinya Nurul Huda. Oh, namanya lebih keislamian kayak Iya, grup hadroh kayak grup ya. hadroh. Jadi akhirnya diganti Diganti jadi nama gubuk gubuk reot. Tuh kira-kira di tahun berapa itu Bang Ad? Tahun 2010 bulan Juni tanggal 6. 2010 Bulan Juni tanggal 6. 2010 sekarang 2021 berarti udah 11 tahunan ya. 11 tahun. 9 tahun, 11 tahun ya. Bah ya bener ini. Ini dia udah 11 tahun, udah lama juga berarti ya. Tuh pahit getirnya udah ngerasain banget dunia ondel-ondel tuh berarti. Kalau Ya. buat kenal ondel-ondel sebenarnya dari tahun 2001 dia kenal ondel-ondel. 2001 udah kenal ondel-ondel berarti bangsa 20 tahunan dia udah di zonanya ondel-ondel. Iya. Emang dulunya sebelumnya mainnya di mana? Di lapangan, di kebun, main sama anak-anak aja. Oh, histori daerah sono. Main itu di daerah kenal ondel-ondel itu dikenalin sama temen lah. Temen di Rawasari. Rawasari itu. Rawakarbo tuh, Cempaka Putih. Nggak percaya baru dikenalin doang tahun 2001 itu. Kalau nggak salah pas Persija juara tuh tahun 2001. 2001 Persija juara ya benar, Iya, benar. 2001. Nggak lama Liga Copa. lagi ngobrol-ngobrol, lo nggak percaya gue punya barongan, dibuka dah tuh. Dia kan kalau orang-orang dulu kan ada kandangnya tuh. Kandang bukannya kandang burung, rumah dibuka kan, oh iya bener dia punya. Oh. Nah pas itu berapa bulan kemudian baru diajak deh main. Iya kagak megang alat, cuma ngikut doang dari belakang mah. Ngikutin doang, ngintilin. Megang alat itu tahun 2003 baru di. Itu juga boleh megang gerobak doang, dorong. Oh, jadi dia nih main kenal barongan itu 2001 ya? Sama grup Surya Jaya. Surya Jaya. Udah lama juga itu. Pimpinannya Haji Bang Bolo. Bang Bolo. Udah Bang lama itu berarti. Berarti histori selama 2001 sampai 2021 sekarang ini udah banyak banget berarti Bang ya? Iya lumayan sih. Pengalaman ketemu di jalan dengan anak-anak gimana? Tuh historinya dulu gubuk reot tuh gimana tuh Bang tuh kalau pas lagi awal mulanya banget udah pada main alat tuh gimana ceritanya? Dikasih kepercayaan sama Bang Subur dari anaknya Bang Bolo itu. Udah lo buka sendiri sono di tahun 2008 setelah festival di Samsu di Monas 50 pasang ondel-ondel. Oh. Setelah itu aneh dipercaya tuh. Udah lo buka di rumah lo. Oh berarti setelah dipercaya akhirnya di wilayah mana? Hutan Kayu ya? Rawasari. Rawasari ya. Di wilayah Rawasari akhirnya bikinlah nih Bang Abi Tahun 2008. sebagai pimpinan ya. Tahun 2008. 2008 2008 dulu. Oh 2008 dulu tuh historinya. Dikasih kepercayaan tahun 2008 suruh buat. Cuman belum berani karena kenapa masih ada orang tua yang masih takut ondel-ondel. Nah, pas gitu dirayu tahun 2010-nya baru Tercapai pembuatan sanggar sendiri. Itu anak-anak wilayah Rawasari semua tuh ya. Mardani semua sih. Mardani semua anak-anak situ Johar semua ya. Baru. Akhirnya ke Bina untuk main barongan. Iya, alhamdulillah sih saudara semua. Mantap nih sanggar udah saudara semua, udah enak udah kita ajak. Tapi alhamdulillah ya, saudara semua juga. Dan sekarang juga nggak di ondel-ondel, nggak main ondel-ondel. Nah, kita kulik lagi nih. Nih aneh lihat-lihat nih, sanggar gubuk reot tinggal namanya doang nih. Kata orang-orang apa bener apa kagak emang. Saya pengen tahu itu rupa-rupanya. Kalau tinggal namanya doang sih, namanya masih ada. Ya nama emang Kalau ada. buat orang-orang dan ondel-ondel juga masih ada di rumah. Cuma nyelip. Iya. Untuk pemainnya dan lain-lain? Kalau buat pemain, kalau buat panjak yang dulu ya, yang dulu nih, yang Iya. pernah terjun bareng sama saudara ya. Dan sekarang alhamdulillah tuh anak panjak aneh ya udah dapat kerjaan lah yang lebih ini. Oh berarti anak-anak sanggar di gubuk reot karena emang udah jenjangnya lain. Mungkin gara-gara kagak ada regenerasi kali ente. Satu itu. Oh. Karena di wilayah Johar Baru itu regenerasi kayaknya agak kurang anak mudanya. Oh, jadi nggak ada penerusnya ya? Penerusnya nggak ada emang, belum ada. Makanya di saat ini ya, terus nyari regenerasi dari yang kecil-kecil. Oh, waktu itu Harus bangkit. putus di tahun berapa itu, Bang? Apa itu tahun 2015? 2015 tuh 2015, terakhir gubuk reot manjak ya. Itu di acara apa tuh, Bang, terakhir manjak? Paling pasti sangat berkesan banget tuh untuk Abang tuh. Jis.
Acara JIS tuh. JIS yang kata orang Jakarta najis. International School. Oh, ini. Main di sini berarti di wilayah Dekat rumah ente. Petogogan. Apa namanya? Rongongan. Bukan Apa? Trogong. Iya itu. Nah, itu di wilayah Trogong. Goyok juga dia main di JIS ya. Iya. Itu anak bule semua itu. Iya, emang gue bule. Lah buset, bule potan iya. Nah, sekarang gini kan historinya nih anak-anaknya gara-gara kagak ada regenerasi nih, Bang. Jadi buat regenerasi nggak ada. Tapi alhamdulillah anak-anak kemarin pun udah dapat kerja. Yang sekarang itu ada yang di Mahkamah Agung, Alhamdulillah. ada yang di apa? Saji apa ya, cepat Oh, saji di restoran. yang bulat tuh yang potong 6 apa namanya? Oh, pizza. Iya, itu. Ya di wilayah. Dia pokoknya Pizza. di bidang kuliner lah, Oh. ya kan. Baru dapat kabar kemarin dia berangkat ke Medan. Oh. Alhamdulillah. Berarti udah pada sukses. Alhamdulillah Panjak-panjaknya. Ada yang jadi inilah Oke. udah pada naik lah semua. Oke. Berarti begitu ya. Emang panjang banget nih cerita sama dia. Kita setel lagu dulu kali enak nih ya. Ya. Buset deh. Kita lanjut lagi nih. Berbincang-bincang. Bincangnya doang, minumnya kagak, makannya kagak. Wah iya, minumnya mana ini? Buset. woi. Minggu kemarin kalau nggak salah di sini ada ada pisang goreng, di sini ada kopi. Nih yang giliran gua doang kagak ada ini. Emang rese dia bocahnya. Padahal di situ udah disiapin dia tadi. Tadi enak banget kan Pizza Hut. Nggak ada pizza dari mana? Mie pakai saus doang itu juga digogot. Oke, kita balik lagi perbincangan kita saat ini. Yuk. Ini kan historinya nih 2001 sampai 2021 saat ini. Anak ondel-ondel dulu sama anak ondel-ondel sekarang beda kagak sih, Bang? Beda banget. Beda banget ya. Kalau anak ondel-ondel dulu walaupun dia diomelin belajar kagak perasaan itu kagak ya bodo amat diomelin. Oh, kalau bahasa anak sekarang baper kebanyakan. Nah, kalau anak sekarang ya baper kalau diomelin. Misalkan lu main gendang salah lu, jangan begitu lu begini. Pasti ya pindah ke yang lain. Oh, ke sanggar lain. Iya, itu oh, begitu. jadi bocah zaman sekarang Beda, ada kurang jauh. mentalnya, kurang mentalnya nggak kurang inilah mentalnya. kurang kegejor ya. Kalau dulu emang diomelin biar bener. Hmm. Kalau sekarang diomelin biar bener dia malah Baper, kabur ya. kabur, nangis, bilang sama mama no diomelin sama Bang Ono. Gitu. Ya buset. Berarti dulu historinya sering banget diomelin sama emaknya berarti ya. Sering gitu. Makanya ini pindah-pindah sanggar. Diomelin mulu jadi dia pindah sanggar. Nah, itu pas dari tahun 2001 sampai sekarang. Nah, kan waktu itu kan icon ondel-ondel itu diangkat menjadi icon DKI Jakarta. Bener nggak tuh? Bener. Di tahun berapa sih Bang Abi? Di tahun 2017 tanggal 11 bulan Februari itu diresmiinnya oleh Bapak Sumarsono. Oh, tapi waktu itu ikut andil peran juga nggak di situ? Enggak itu ya? mah yang sepuh-sepuh lah Yang di sepuh-sepuh atasnya. ya, yang di Soalnya, atas sana ya. ada kenalan kalau nggak salah. Mungkin beliau ya sepuhannya lah di guru Ani juga. Itu dia punya sanggar Cahaya Betawi, nama pimpinannya itu Bang Jahir. Bang Jahir. Mungkin beliau bisa menjelaskan lah itu. Iya, nanti kita bahas soal Mang Jahir, masih ada di sini di pojokan. Mamang Jahir katanya gue grogai di komentar begini, grogai katanya jadi narasumber. Ntar dia lagi pemanasan dulu. Pokoknya sehat selalu buat Mamang, ya enggak? Pokoknya sehat selalu untuk Mamang. Amin. Amin. Nah, itu di tahun 2017, berarti sebelum 2017 tuh kan lama juga tuh ya. Lama. Dari 2001 Bang Abi ngikut-ngikut ngarak di sanggar lain. Nah, itu ibarat katanya di jalan tuh aman ya, yang namanya ondel-ondel masih jarang mungkin ya. Oh, masih jarang, masih bisa kehitung lah. Masih bisa kehitung, tapi sekarang ya sudah banyak. Banyak juga lah, setiap wilayah itu ada mungkin. Di hampir di setiap Sampai wilayah. ke Cilengsi Bogor pun udah ada, Tangerang kota, Tangerang kesana Serang pun juga udah ada. Udah ada ondel-ondel Udah ya. ada ondel-ondel. Nih Bang Abi emang dia suka ngiter juga nih. Kebetulan nih Bang Abi, selain di ondel-ondel, Bang Abi profesinya sekarang sebagai apa nih?
Kalau dulu di tahun 2014 itu sebagai cleaning service di Balai Kota lantai 12 di Biro Perekonomian. Wis lengkap bener nih. Kayak lagi makan nasi goreng udah lengkap banget sama kerupuknya nyebutinnya. Nah, jadi sekarang sibuk Di ondel-ondel. di ondel-ondel aja ya, Pak. Pokoknya di budaya lah. Oh. Nih jangan lupa nih, Bang Abi begini gini dia YouTuber. Iya, Kata siapa? YouTuber ondel-ondel. Kata siapa? Kata saya barusan. Jadi Bang Abi ada channel YouTube juga. Namanya apa channel itu? apa? Coba dong. Coba Bang, nama channelnya apa? Promote coba dong. Nama channelnya Sanggar Betawi, Sanggar Gubuk Reot Channel. Tuh, Sanggar Gubuk Reot Channel. Jangan Gubuk lupa Reot di Channel. subrek. Iya, Nih, iya. di sini nih ntar nih tulisannya. Pokoknya dicari Sanggar Gubuk Pokoknya Gubuk Reot Channel. Gubuk Reot Channel. Di Pokoknya. sini ada nih, ntar di sini nih. Nih. Ntar di samping sini ada loncengnya tuh, ntar loncengnya dipencet aja, ntar dibunyi deh. Coba Iya sih. deh. Nah, dia ini udah banyak juga subscriber Bang ya. Subscriber alhamdulillah udah 9.678 Alhamdulillah. Enggak, Wa ilaha illallah. Udah melebihi video ini. Ada datu channel namanya video siapa tahu. Ada nih orangnya di mari. Kemarin kita wawancarain. Pokoknya dia di jutaan ya. Nah, nih Bang Abi sering dia kemana-mana tuh. Keliling-keliling. Pokoknya kalau di sanggar-sanggar mana ada Bang Abi, udah pasti tuh masuk YouTube-nya Bang Abi tuh. Jadi kegiatan sekarang sibuknya di situ doang nih Bang Abi ya. Lagi kegiatan YouTube-an aja gitu ya. Di YouTube, di ondel-ondel, di Palang Pintu juga. Palang Pintu aktif banget Bang Abi. Gubuk Reot tuh Bang Abi ya? Gubuk Reot. Gubuk Reot tuh, Palang Pintunya masih aktif. Kemarin belum lama sih lihat status Bang Abi tuh main di hotel ya. Iya, hotel Bungur. Eh, Enggak, bukan. Di hotel itu. Hotel sana. di hotel main Palang Pintu. Main Palang Pintu. Tadi mau numpang tidur. Aslinya dingin. Oh, jadi kegiatan sekarang paling Palang Pintu ya. Palang Pintu. Cuman Di budaya lah, di budaya. Udah masih di bidang budaya saat ini Di Bang zona Abi nih, budaya. masih bergelut terus nih di bidang budaya. Ya terutama di ondel-ondel lah Bang ya. Ondel-ondel. Di ondel-ondel Bang Abi ini ya bisa kalian lihat juga lah di mana-mana pasti ada nih dia nih. Karena aktif juga nih datang ke milat-milat mana ya Bang ya. Alhamdulillah nih Bang Abi sering aktif. Kebetulan wah, kata Mang Jahir di lampu merah ada kebetulan Abi. Itu Abi part berapa tuh, Mang? Pakai kaos oblong apa, Mang? Enggak, manusia silver. Pokoknya nih dia kita doain biar sehat selalu deh ya, Amin. Bang ya, biar Amin. selalu ngelestarin Amin. ondel-ondel Bang Amin. ya. Betul. Nah, kita pengen ngulik juga nih Bang nih. Soal historinya ondel-ondel kan banyak juga nih Bang dari dulu nih. Mungkin yang pengalaman Bang Abi aja nih. Dari dulu Bang Abi pernah ngalamin gak sih yang namanya mainin barongan tuh ada hal-hal mistisnya gak sih Bang? Dari tahun 2001 gitu. Ah. Ada lah. Ada ya? Pertama kali kenal ondel-ondel tahun 2001 ya itu pakai sajian. Oh, masih pakai sajen ya Pakai Bang? Ya? sajian, bembang 7 rupa, pakai lisong, pakai kopi pahit, manis. Oh, Itu ada setiap malam Jumat. tuh setiap malam Jumat guys. Ternyata ondel-ondel tuh serem. Hmm. Karena sekarang banyak yang udah keliling. Iya. Jadi mungkin udah diminimalisir mungkin ya. Diminimalisir karena kebanyakan yang kalau di itu anak kecil yang nonton sih jadi pada takut. Jadi pada takut sekarang ondel-ondel pada Iya, kayak seneng. badut. Jadi anak-anak kecil jadi pada seneng. Oh, dulu historinya gimana tuh Bang? Wah, serem banget deh. Pengalamannya hampir pernah kemasukan. Oh, kesurupan begitu Bang. Iya. Jadi Sampai sakit. oh, jadi yang Pertama manjat kali masuk ondel-ondel itu ya sakit pasti. pasti sakit sih emang. Dalam artian sakit pundaknya. Pundaknya sampai baret merah. Pundaknya pada capek. Jadi sakit dulu tuh Bang ya Sakit. dulu ya. Pas sakit. Dalam artian tuh sakitnya nih dalam mitos-mitos mungkin ya dari Ya, story orang-orang gitu. dulu ya. Ada tanda kutip lah gitu. Oh, dulu berarti emang ada ya Bang ya? Ada, kalau nggak ada mau kemana barongan. Wih, namanya bukan barongan berarti ya. Ondel-ondel dulu juga udah namanya ondel-ondel mungkin. Barongan. Berarti Babe Benyamin tuh bikin lagu ondel-ondel di tahun berapa ya kira-kira ya? Saya belum lahir sih waktu itu. Belum lahir ya. Kalau Berarti udah lahir nama- saya bisa ceritain, cuma waktu itu belum lahir sih. Berarti menurut Bang Abi nih, historinya ondel-ondel tuh, sejarahnya ondel-ondel tuh sebagai apa sih Bang dia tugasnya? Kalau di zaman dulu itu sih ya sebagai penolak bala. Upacara adat Betawi. Upacara adat Betawi ya? Iya. Biar apakah buat kalau dulu kan itu saya gini. Ondel-ondel itu kalau ada orang sakit cacar kalau nggak salah itu cacar. Heeh. Ondel-ondel itu dimasukin ke rumahnya nggak tahu juga itu. Oh. Tapi alhamdulillah kebanyakan sih kemarin cerita sih pada sembuh. Oh, nih. Pertama pengalaman nih di Lebak Bulus. Lebak Di Bulus Pondok Indah sini. Pondok Indah.
waktu itu lagi main acara. Jadi tuh ada orang di rumah anaknya lagi sakit cacar. Dia itu minta ondel-ondelnya dimasukin ke rumah walaupun rumahnya itu sempit. Oh, jadi emang bener-bener dulu nolak bala bikin buang penyakit juga mungkin ya? Itu di tahun 2000, udah di 2012. Tahun 2012 itu. Berarti belum lama dong ya? Belum lama, tahun 2012 main di Lebak Bulus. Oh. Jadi orangnya itu yang punya rumah minta, "Bang, ondel-ondel masukin ke rumah, Bang. Gitu, anak saya lagi sakit." Oh. Berapa hari kemudian dikabarin tuh sama abang. Abang kan kebetulan rumahnya di situ juga, Lebak Bulus, kabarin. Alhamdulillah sembuh. No, history juga nih. Kita kutip-kutip dikit-dikit aja dari anak-anak yang lain. Setiap sanggar pasti kita tanya nih historinya ondel-ondel tuh apa sih? Pasti ada yang jawab ceritanya. Cuman kebanyakan dari sanggar-sanggar lain yang kemarin kita udah wawancarain, biasanya tuh ondel-ondel untuk tolak bala, bener ya sih Bang ya? Dan untuk ngusir-ngusir roh jahat ya. Ya mungkin emang udah wayahnya ondel-ondel serem, mungkin dari dulunya untuk ngusir-ngusir roh-roh jahat seperti itu, karena di luar kota pun juga ada pasti barongan gitu. Dan dia tujuannya seperti itu gitu kan ya. Filosofinya pasti. Ada filosofinya. Dan mungkin saat ini ondel-ondel banyak dan nggak juga ini ya, nggak terlalu lebih Nggak terlalu ke serem lah. serem banget gitu ya, yang kayak bercaling gitu udah enggak kayaknya ya. Kayak badut lah sekarang lah, ondel-ondel. Udah banyak Dibikin soalnya antik, ya. Dibikin lucu. Udah banyak ya. Nah, mungkin gitu tuh historinya ondel-ondel yang kita kutip dari Bang Abi, karena dia lumayan lama juga nih main barongan di tahun 2001 ya kan. Nah, umur berapa Bang sekarang? Lahir tahun 2001. Oh, lahir tahun 2001, jadi langsung main barongan dia, buset. Dia main barongan baru lahir, jeprot main barongan. Kebetulan dia lagi main kempul dulu. Jangan ngomongin umur. Kebetulan dia lagi tuh lahir langsung main kempul. Nah, ini jadi begini nih. Nah, historinya dulu kan barongan itu kan emang nolak bala, Bang ya. Nah, sekarang ini banyak juga nih, Bang. Di kalangan saat ini dah yang udah dinampak kita lihat sering lihat ini. Ini barongan emang sering keliling-keliling juga nih Bang nih. Nih Abang setuju apa kagak nih? Kelilingnya pakai apaan dulu? Ya, kalau yang musik MP3 rekaman udah jangan kita omongin, itu mah udah ecek-ecek udah. Itu Bang enggak usah diomongin itu. Yang kita masih pakai alat musik pakai alat musik lengkap. itu masih ya sekarang seninya di mana? Nah. Kalau lihat kalau misalkan ondel-ondel doang jalan pakai gerobak doang, ondel-ondel bisa dorong gerobak. Tuh, Seninya dengerin. di mana? Nggak ada seninya. Nggak ada seninya, seni semua lah. Semua itu ya alat lengkap lah kalau mau. Tuh, Bisa belajar di situ walaupun rumah nggak ada, walaupun rumah sempit. Belajar di jalan lah. dalam artian gini loh. Sambil Emang dari belajar. dulunya wayahnya tuh diajak ngiter ya. Ngiter, Diajak di jalan. ngiter, diajak ngeliling lah ya, Iya. ngeliling kampung nih, diajak ngarak gitu. Nggak Emang mungkin. konsepnya dulu nih barongan diajak ngarak. Emang dia udah untuk keliling kampung untuk ngusir roh-roh jahat di kampung situ. Seharusnya seneng kampung yang dimasukin ondel itu. Nah, seharusnya tuh, seneng. sekudunya seneng. Karena Bukan malah apa? diomelin. Kampungnya udah diusir tuh roh-roh jahat yang ada di sekelilingnya tuh. Siapa tahu yang ada sakit bisa jadi sembuh, Iya, ya kan? wallahualam kan itu. Dalam artiannya ya mudah-mudahan aja ya, namanya kita nggak tahu Nah, ya nggak kan. tahu. Dalam artian Ya namanya zaman dulu ya nggak tahu lah, namanya ada filosofinya kan, katanya begini, kalau ondel-ondel menolak bala. Nah. Seharusnya bersyukur lah. Kampung yang udah pernah dimasukin ondel-ondel itu seharusnya bisa, alhamdulillah bisa dimasukin. iya, Jadi dalam menolak artian bala. ondel-ondel yang pakai alat, Iya, bukan yang bukan cuman yang- ngicik tuh, yang dorong banyak gerobak doang. dorong gerobak doang. Tuh kalau kayak begitu temu dia apain tuh, Bang? Paling dibilangin. Dibilangin sih. ya? Dibilangin. Dibina lah, jangan. Dibina. Kalau bisa nih buat orang-orang atau buat warga Jakarta, kalau misalkan dibenci sama USB ataupun yang ngicik, tolong jangan main tangan, jangan Tuh. main itu, jangan kasar. Tuh. Kalau bisa dibina, dibilangin, itu doang. Dituntun. Dituntun. Karena apa? Mungkin mereka nggak tahu sejarahnya ondel-ondel itu kayak gimana. Yang penting itu dibilangin, dibina, dituntun. Nah, Udah itu doang. dalam artian masih ada orang yang harus peduli gitu Peduli. di Harus. lingkungan. Seenggaknya kita harus kasih arahan bagaimana seharusnya seperti ini, Iya. seharusnya seperti ini. Tidak kita menggunakan kekerasan. Dalam artian ini Bang Abi yang udah berjuang dari dulu aja, dia masih bisa ngomong kayak gitu tanpa harus menggunakan kekerasan. Seperti itu ya Bang ya. Iya, caranya pelan-pelan lah itu. Karena Harus dalam diomong. artian gini, Bang Abi udah lama nih ngembangin ondel-ondel. Sejak ada kayak begituan, termasuk dong Bang Abi merasa tersangkut paut dengan ondel-ondel itu dong pasti. Tersangkut Pasti. paut kan pasti, dalam Pasti. artian Bang Abi pun tersangkut paut gitu. Nah makanya untuk para yang lain nih, untuk ngasih taunya mungkin dengan cara diarahkan aja Diarahkan, gitu Bang ya. pelan-pelan lah bicaranya. Pelan-pelan ya diarahin gitu Bang Iya, ya. jangan pakai Kekerasan. Oh, mungkin gitu tuh. Oke Bang, nih jadi gini nih kan selama kayak gitu nih dulu nih dari 2010 ya, 10 ya?
Level 10 ya. 10 ya. Gubuk Gubuk Reot Reot tuh 2010. Pernah ngikut event apa aja nih, Bang? Event pertama kali di Melawai, Jakarta Selatan. Tempat saya semua digarap sama dia ya. Romane Selatan semua digarap sama dia. Waktu itu ada antar kelurahan dan kecamatan. Antar Saya kelurahan dan mewakili kecamatan. kelurahan Pancoran. Pancoran ngikut tuh lagi tuh. Yang wakilin Event. Event. Event ondel-ondel. Ada 80 pasang kalau nggak salah. Emang Bang Jaya deh Bang, ya 80, 80 yang pas di pasang. Melawai. 80 lebih ya? Di mana itu? Di Melawai. Di Blok M. 82 ya? 82. Iya, karena nomor aneh nomor 49 pesertanya. Boleh lo panjang amat ya itu peserta. Itu dipajang di mana barongan? Jadi itu pada saat itu lomba ondel-ondelnya doang sih, nggak pakai musik. Oh, nggak pakai musik, Iya. cuman sekedar Joget rias. ngerias Iya. kekompakan jogetnya itu. Di tahun berapa ya, Bang? 2013 2013, 2010 baru dibikin, 2013 baru ikut event. event. Us. Tapi juara. Alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah nih Bang Abi juara event pertama tuh dia tuh. Gubuk Reot pertama ngerasain event dia langsung juara. Kebetulan kayak Alpatir kemarin tuh dia tuh. Kemarin. Pertama event juara itu pasti berkesan banget Bang ya. Banget lah itu. Juara waktu itu. Itu yang bikin gairah Disney-nya itu makin naik gitu. jadi anak-anak semangat ya. Iya, nggak bakal terlupakan itu mah. Iya pasti semangat anak-anak dan anak-anak jadi nggak semangat gara-gara pimpinannya dia. Anak-anak pasti seneng banget tuh Bang tuh pas di pertama event ikut langsung juara. Beuh, kemarin juga Alfatir sempat gitu katanya kan. Dia ya event juga langsung juara. Ternyata Gubuk Reot juga merasakannya guys. Apakah Mustika Air Pancur akan merasakannya? Gitu. Belum pernah event nih kita nih. Di tahun 2013, 2014 itu di Gor Senen. Gor Senen. Di Gor Senen. Gor Senen tuh ondel-ondel. 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 Musik. Musik full. Musik full. Oh. Terus Alhamdulillah. juara lagi. Juara Harapan 2. Wih, mantep Gubuk Reot. Pokoknya keren nih. Historinya dia nih udah sering juara. Piala ada berapa biji di rumah, Bang? Udah nggak ada sih, udah hancur. Udah dimakanin rayap Tinggal kali. satu itu yang di Melawai. Oh, yang Ada. kemarin dipasang status sampai saya komentar wilayah saya ini dijuarain juga, bukan main. Ternyata emang jajakannya Bang Abi dulu nih ngarak dulu wilayah sini ya, Bang ya. Iya. Ke wilayah selatan ya, Bang ya. Ternyata dia dulu sering lewat tempat saya, mungkin saya belum gitu. Iya. Dia nih sering Semua lewat. ada Radio di Alam, Barito, Blok M. Iya. Dulu masih aman lah ya, Bang ya. Masih aman. Masih biasa. aman dalam artian tuh kita ingin melestarikan budaya Iya. dan gimana zonanya ondel-ondel tuh dari dulunya ya begini loh, pengen kenalin ke masyarakat gitu. Iyalah, harus Tapi mengenalkan. karena di saat ini udah mulai banyak yang Nyalahgunain. mengoknum atas namakan ondel-ondel, mungkin kitanya juga jadinya tersangkut paut ya Bang ya, yang dalam artian sanggar bener-bener ada kita main alat musik, jadi kita tersangkut paut seperti itu. Nah Bang, ini kan ondel-ondel Gubuk Reot udah lumayan lama nih Bang nih. Kenapa nih Bang nih yang kita lagi bicarain dari tadi nih Bang, dari awal bisa tiba-tiba langsung ngedrop, itu kenapa Bang? Regenerasinya gimana nih Bang? Waktu awal punya panjak itu kagak dilanjutin lagi apa emang gimana? Semua masing-masing punya kesibukan lah. Kesibukan ya. Iya. Pertama tuh emang udah pasti lah dalam artian kepribadian masing-masing lah. Nah waktu itu emang kagak ada regenerasinya apa gimana? Regenerasi emang nggak ada, karena kan itu nyamain keluarga semua. Oh gitu. Keluarga semua. Ada sih beberapa orang. Jadi walaupun dari orang mana gitu, misalkan dari daerah sini, daerah sono, ya pada main juga. Tapi ya insya Allah tetap sih walaupun nggak ada regenerasi, pasti kita cari regenerasi. Oh pasti. Biar ondel-ondel itu nggak akan punah. Nah nih di Gubuk Reot, akankah ada Gubuk Reot kembali? Kita tanyakan sekarang. Gimana kira-kira ada Gubuk Reot lagi nggak nih kira-kira nih? Kalau buat Gubuk Reot pasti ada lah. Dalam artian apakah dalam waktu dekat? Asik. Kita kasih bocoran nih ke teman-teman. Waktu dekat. Waktu dekat akan tampil lagi nih Gubuk Reot. Kira-kira dia tampil Tapi di yang mana? enggak itu ya enggak Nggak apa? jalan, apa yang enggak jalan ya? Oh, yang nggak jalan. Enggak. Dia ya emang kalau misalkan dipajang doang emang ada barongannya Iya, di rumah Tapi kan? enggak jalan. Oh, ada tuh Bang Kalau topeng-topeng. kalau ondel-ondel jalan itu laku. Iya. Lu taruh di rumah aja. Topeng saat ini masih ada masteran yang lama, Bang. Alhamdulillah udah kejual. Dulu topeng master kayu apa apaan? Dulu pakai fiber. Fiber. Fiber lah. Apa tuh masterannya dulu? Ya pokoknya nggak ada buayanya, itu punya Gubuk Reot udah. Nggak Oh, lagi. ada buayanya ya. Iya, udah nggak ada lagi. Oh, dulu ada ciri khasnya dia. Iya. Buaya.
Ada gubuknya bagian tengah tuh. Ada Iya, itu gubuknya. sekarang masih kosong tuh. Kalau mau kontrak situ aja tuh. Sama ini juga masih kosong. Kalau mau ngontrak ya silakan. Ngomong-ngomong wah minumnya kagak. Mungkin gitu dulu kali ya. Sampai sini dulu kita pembicaraan ya. Masih Iya. banyak nih story dari Gubuk Reot. Karena hampir 21 tahun nih Bang Abi dia main barongan. Mungkin nanti kita bakal kulik lagi setelah berikut ini atau gimana di part 2 mungkin Bang Abi. Mungkin Yoi. bisa jadi. Yang pengen kepo-kepo lagi tentang pembicaraan sama Bang Abi. Datang ke rumah bawa beras. Itu mau latihan apa gimana? Mungkin gitu aja kali ya Bang ya. Mungkin untuk penutup kali ini ada pantun sedikit dari Bang Abi. Kita dengarkan dan lantunkan. Silakan Bang Abi. Apaan? Pantun. Mantan apaan? Ya ente punya pantun apaan? Beli pepaya kudu yang mateng. Kalau ada orang minta kudu dibagi. Budaya harus kita kembangkan. Kalau bukan kita siapa lagi? Tuh dengerin. Jadi kita emang kudu kembangin. Kita sebagai generasi muda. Buset tukang simbol telat mulu ya. Buset. Jadi emang kudu kita kembangin Bang Abi ya. Mungkin sampai sini aja ya. Ada pesen sih buat semua sanggar ondel-ondel. Nih pesan untuk para regenerasi mungkin ya. Jadi generasi semua yang baru main di ondel-ondel. Nah. Semua. Semua nih. Jadi pesannya ini cuma satu. Apa itu? Jangan besarkan nama sanggarmu, tapi besarkanlah nama ondel-ondel ke mancanegara. Tuh, Saudara, Abi Maun 2021. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.